Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Hasna Kamila dari UPTD SDN 4 Batu Lawang. Saya akan menceritakan dongeng Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu di tanah Sunda, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Ia memiliki dua orang putri, yaitu Purbararang dan Purbasari. Purbararang adalah kakak yang cantik, tetapi ia memiliki sifat iri dan sombong. Sementara itu, Purbasari adalah adiknya yang baik hati, lembut, dan selalu menolong orang lain. Suatu hari, sang raja menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Mendengar hal itu, Purbararang merasa sangat iri. "Kenapa harus dia? Kan aku yang lebih pantas," pikirnya kesal. Karena iri hati, Purbararang pun mencari cara untuk menyingkirkannya. Ia meminta bantuan seorang penyihir jahat untuk mencelakai Purbasari. Tak lama kemudian, tubuh Purbasari punya penyakit kulit. Purbararang pura-pura terkejut dan berkata, "Ayah, lihatlah, Purbasari terkena penyakit menular. Ia tidak pantas tinggal di istana." Sang raja yang sedih akhirnya terpaksa mengusir Purbasari ke hutan. Dengan hati yang sabar, Purbasari menerima nasibnya. Ia pergi ke hutan seorang diri. Di dalam hutan, Purbasari hidup sederhana. Ia membuat pondok kecil dan bertahan dengan apa yang ada. Suatu hari, datanglah seekor lutung hitam yang aneh. Lutung itu mendekat dengan ramah. "Jangan takut," seolah-olah lutung itu ingin berkata. Purbasari tidak takut, ia malah tersenyum dan berkata, "Kalau kamu mau bersamaku, kamu bisa tinggal bersamaku." Sejak saat itu, lutung disebut Lutung Kasarung selalu menemani Purbasari. Ia membantu mencari makanan dan menjaga Purbasari. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung sebenarnya adalah seorang pangeran dari kahyangan yang sedang menyamar. Sementara itu di istana, Purbararang masih belum puas. Ia ingin memastikan Purbasari tidak bisa kembali ke istana. Suatu hari, Purbararang mengirim utusan ke hutan. "Sampaikan pada Purbasari, kalau ia ingin kembali ke istana, ia harus melulusi beberapa ujian. Ujian pertama adalah membuat taman yang indah dalam waktu singkat." Purbasari merasa sedih. "Bagaimana bisa aku melakukannya?" Namun Lutung Kasarung berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Malam harinya terjadi keajaiban dalam sekejap. Taman indah pun muncul dengan bunga-bunga yang harum dan warna-warni. Ujian kedua pun datang. Purbasari kali ini diminta memiliki wajah yang lebih cantik dari Purbasari. Purbasari kembali ragu, namun Lutung Kasarung kembali membantu. Ia membawa Purbasari ke sebuah telaga ajaib. "Mandilah di sini," katanya. Setelah mandi, kulit Purbasari menjadi lebih bersih dan bercahaya. Ia tampak semakin cantik dan anggun. Ujian terakhir pun tiba. "Kalau kau ingin kembali ke istana, tunjukkan bahwa calon suamimu lebih tampan dari milikmu." Purbararang membawa tunangannya yang tampan. Purbasari kembali bingung. Ia hanya memiliki Lutung Kasarung. Namun dengan percaya diri, dia berkata, "Ini adalah sahabatku." Semua orang tertawa melihat Lutung Kasarung itu. Namun tiba-tiba Lutung Kasarung berubah. Ia menjelma menjadi seorang pangeran yang tampan. Semua orang terkejut. Purbararang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia kalah dalam semua ujian. Akhirnya kebenaran pun terungkap. Purbasari tidak bersalah. Ia kembali ke istana dan menjadi ratu yang bijaksana. Sementara itu Purbararang menyesali perbuatannya. Dan akhirnya Purbasari hidup bahagia bersama pangeran yang dikenal sebagai Lutung Kasarung. Pesan